Oke, oke, langsung mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Feasibility Studies. Tolong di next. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, mulai dari Chandra Ika Nugroho, Silvanus Priantono, Ihsanul Abror, dan Era Gradiansyah Hardianto. Nah, di sini kita akan membahas dari pengertian, jenis, faktor penghambat, dan mekanisme dari feasibility studies. Nah, yang pertama, pengertian studi kelayakan. Secara singkat, studi kelayakan itu bisa dibilang sebagai sebuah langkah untuk menganalisa kelayakan dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau menurut para ahli, ini menurut Agarwal itu pengertian studi kelayakan itu adalah pendahuluan tentang kebutuhan awal dari suatu proyek. Nah, kalau menurut bukunya Somerville tahun 2011 itu tentang tahap analisa mengenai tingkat kepuasan pelanggan serta cocok dan tidaknya proyek yang sedang diajukan. Ada jenis kelayakan. Nah, di sini ada berbagai jenis kelayakan yang akan kita jelaskan secara singkat. Nah, di sini yang pertama ada organizational feasibility. Nah, studi kelayakan ini memiliki kaitan erat dengan tujuan dari organisasi tertentu. Nah, tapi kalau proyek tersebut ternyata menyanggupi untuk memenuhi tujuan yang telah disepakati, maka dana bantuan tidak akan diberikan. Selanjutnya ada economic feasibility atau kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ini merupakan kaitan erat dengan ekonomi biaya dan manfaat proyek. Studi ini dilakukan analisis detail biaya proyek untuk pengembangan yang mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan akhir. Nah, setelah itu dianalisa, akan ditentukan apakah proyek tersebut akan bermanfaat dalam segi keuntungan bagi organisasi. Nah, selanjutnya di economic feasibility ini mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama ada mempertimbangkan pengeluaran biaya untuk menghasilkan keuntungan jangka yang panjang. Lalu mempertimbangkan pengeluaran biaya untuk menyelidiki persyaratan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada mempertimbangkan pengeluaran biaya untuk dialokasikan sepenuhnya seperti pengadaan hardware, karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada technical feasibility. Uh, ini merupakan jenis studi kelayakan yang berkaitan dengan demonstrasi dari proyek perangkat lunak tersebut. Di sini perangkat keras, perang, oh, perangkat lunak beserta teknologi yang digunakan akan dianalisis atau dinilai untuk mengembangkan proyek. Hasil dari studi kelayakan ini nantinya berupa laporan mengenai sumber daya atau teknologi yang benar-benar digunakan dalam pengembangan. Nah, kalau yang technical feasibility ini ada beberapa langkah di dalamnya. Yang pertama yaitu menganalisa kemampuan tim dalam mengemban tugasnya, lalu menentukan apakah proyek tersebut cukup relevan dengan perkembangan zaman sekarang atau kondisi yang stabil. Lalu yang ketiga adalah memastikan bahwa pengguna perangkat lunak tersebut berjumlah banyak, sehingga ketika terjadi kesalahan akan jauh lebih mudah untuk dijangkau. Lalu ada operational feasibility. Nah, studi kelayakan ini berkaitan dengan pengoperasian perangkat lunak dengan baik dan benar. Pada jenis ini, tingkat efisiensi dari suatu perangkat lunak akan menentukan ketenangan baru. Jika ternyata perangkat lunak tersebut sulit untuk dioperasikan, maka pekerja yang mengoperasikannya akan mengalami kesusahan. Nah, ya, oke. Oke, operational feasibility juga melakukan beberapa tugas, yaitu yang pertama menentukan masalah yang diantisipasi dalam kebutuhan pengguna, lalu menentukan solusi yang disampaikan oleh pengembang perangkat lunak agar dapat diterima. Ketiga, menganalisis pengguna bahwa pengguna dapat beradaptasi dengan perangkat lunak baru.
Lalu yang keempat ada menentukan apakah organisasi puas dengan solusi alternatif yang diusulkan oleh developer atau pengembang. Legal feasibility. Nah, legal feasibility ini berkaitan dengan hukum atau legalitas. Jadi kita akan menilai apakah proyek yang akan dilakukan itu memenuhi persyaratan hukum atau etika. Nah, di sini yang dianalisis yaitu hambatan implementasi hukum proyek, tindakan perlindungan data atau undang-undang, media sosial, sertifikat proyek, lisensi, hak cipta, dan lain sebagainya. Schedule feasibility. Nah, jenis ini merupakan berkaitan dengan jadwal atau tenggat waktu yang dianalisis adalah waktu yang diperlukan tim untuk menyelesaikan proyek yang memiliki dampak besar pada organisasi sebagai tujuan proyek mungkin gagal jika tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat. Nah, untuk pada bab yang ketiga ini, di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa hambatan yang dialami dalam penyusunan feasibility study. Nah, faktor penghambat. Nah, ada beberapa masalah dan kesulitan yang akan dihadapi ketika kita akan melakukan studi kelayakan. Ketika pertama kali membuatnya, yaitu seperti yang pertama yaitu kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat, baik itu dari sumber yang dapat dipercaya atau kurangnya data dan informasi dalam mempelajari proyek yang akan dibuat, dikarenakan menggunakan ide yang baru dan belum ada contohnya. Untuk yang kedua yaitu kesulitan dalam memperkirakan beberapa variabel penting dalam proyek. Hal ini akan bertambah sulit apabila proyek yang akan dilakukan merupakan proyek yang besar dan variabel maupun pengukurannya tidak akurat. Next. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam pembiayaan untuk melakukan studi kelayakan. Nah, hal ini karena melakukan studi kelayakan itu membutuhkan uang yang cukup besar dan sangat banyak. Eh, Dikarenakan tingginya biaya persiapan studi kelayakan sehingga sulit terwujud bagi perusahaan kecil maupun proyek-proyek yang kecil. Untuk yang keempat yaitu dalam hal lingkungan eksternal yang tidak stabil secara politik maupun ekonominya, sulit bagi pemilik proyek dan penulis studi kelayakan untuk menentukan waktu yang optimal untuk memulai melaksanakan proyek di lapangan. Selanjutnya yaitu akibat tidak adanya studi kelayakan. Eh, Tidak adanya studi kelayakan ini sangat berakibat fatal bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan ide yang seharusnya dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Dengan tidak adanya studi kelayakan ini akan membuat pelaksanaan ide atau gagasan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya atau tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga akan menyebabkan output atau hasil yang kurang baik. Selanjutnya yaitu akibat tidak adanya studi kelayakan. Eh, Ini adalah lanjutan dari tadi, yaitu hal ini disebabkan karena salah dalam mengurus proyek disertai permintaan yang rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi yang memadai dalam pasar dan pesaing, serta kebutuhan aktual kelompok sasaran. Lalu kurangnya sarana komunikasi pemasaran yang sesuai dengan sifat segmen atau kelompok sasaran. Selanjutnya yaitu kurangnya prediktabilitas dan penentuan jumlah pasokan yang tepat agar bisa diserap oleh pasar lokal. Lalu tingginya harga jual karena biaya produksi yang tinggi dan ketidaksesuaian produk dengan proyek dari standar kualitas, serta keberlanjutan yang dimiliki oleh otoritas dan konsumen. Selanjutnya yaitu pada bab keempat, mekanisme proses studi kelayakan, di mana kita akan menjelaskan mengenai cara melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Information assessment di sini merupakan sebuah proses identifikasi kemampuan proyek perangkat lunak. Apakah perangkat lunak itu sudah bisa dioperasikan dengan menggunakan teknologi terbaru, serta apakah bisa software tersebut dipadukan dengan sistem yang tersedia. Selanjutnya yaitu information collection. Information collection itu proses penentuan sumber atau asal informasi mengenai perangkat lunak dapat diperoleh.
Sumbernya itu dapat berasal dari pengguna, organisasi, dan tim pengembang dari software tersebut. Selanjutnya yaitu report writing. Prosesnya itu menggunakan laporan kelayakan. Di sini laporan kelayakan itu adalah output, di mana laporan ini merupakan kesimpulan dari studi kelayakan oleh pengembang perangkat lunak. Laporan ini mencakup informasi mengenai perubahan perangkat lunak, anggaran, dan jadwal, serta siaran masyarakat dalam sistem. Selanjutnya yaitu general information. General information itu proses yang mengandung informasi penting mengenai alasan dan tujuan dari melakukan studi kelayakan tersebut terhadap suatu proyek perangkat lunak. Pembahasan di sini mengangkat tentang referensi umum, baik mengenai dokumen, nama, status, operasional, dan sebagainya. Eh, yang kelima yaitu analisis kelayakan proyek sistem informasi persediaan. Ini merupakan paper studi kelayakan yang kelompok kami temukan. Eh, yang pertama-tama di sini yaitu bagian abstrak, di mana bagi perusahaan yang berorientasi profit maupun non-profit, unsur keuntungan yang diperoleh merupakan fokus utama. Nah, hal ini dapat dimaklumi karena sumber daya yang diinvestasikan itu tidaklah sedikit. Sebuah sistem informasi yang dikembangkan juga harus memperhitungkan biaya dan manfaatnya bagi organisasi itu sendiri. Dalam artikel ini, kita akan artikel ini akan menguji tingkat visibilitas proyek sistem informasi persediaan pada family collection, baik aspek teknis, operasional, hukum, maupun ekonomi. Dari uji kelayakannya sendiri, eh, diperoleh bahwa kelayakan teknis, operasional, dan hukum menunjukkan hal-hal yang positif. Selanjutnya yaitu pendahulu. Selanjutnya akan meneruskan abstraknya tadi, yaitu uji kelayakan ekonomi dengan lama proyek 3 tahun pada beberapa metode pengujian kuantitatif juga menunjukkan hal yang positif, di mana payback period itu sama dengan 1,6 tahun, untuk ROI-nya sebesar 65%, NPV lebih dari 0, dan IRR sebesar 37,44%. Dari penelitian ini, maka kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa proyek pengembangan sistem informasi persediaan pada family collection itu memiliki visibilitas untuk dilaksanakan karena didukung oleh faktor kelayakan teknis, operasional, hukum, dan ekonomi. Kontribusi dari penelitian ini paling tidak dapat memberikan masukan bagi sistem analis dalam menganalisis kelayakan proyek sistem informasi pada objek usaha sejenis. Next. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluannya. Persediaan memerlukan informasi yang berkualitas, di mana mampu mendukung proses-proses penting yang terjadi di dalamnya, sehingga akurat atau akurasi. Kendali dan layanannya informasi yang berkaitan dengan persediaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian persediaan adalah aktiva bagi perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali dalam periode tertentu. Secara garis besar ada beberapa jenis kategori dalam persediaan, yaitu persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi, barang pembantu, dan barang dagangan. Sistem informasi, persediaan sendiri merupakan interaksi positif antara elemen sumber daya di dalam organisasi, yang tujuannya yaitu mendokumentasikan dan menginformasikan proses penting di dalam sistem persediaan kepada pengguna. Proses penting tersebut meliputi sirkulasi, retur, reorder point, reorder, safety stock, stok, opname, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu family collection itu UKM atau UMKM, di mana bergerak dalam penjualan pakaian jadi. Usaha ini sendiri berdiri sejak 2010 di kawasan pertokoan Pasar Sudi Mampir, yaitu di Banjarmasin. Seiring berjalannya waktu, perkembangan usaha dan pelanggan membawa masalah-masalah tersendiri bagi family collection. Dalam hal kelola persediaan, operasi manual dan inkonsistensi dalam mendokumentasikan sirkulasi persediaan berakibat pada rendahnya tingkat akurasi informasi persediaan. Ada beberapa keluhan bagian persediaan yang berkaitan dengan rendahnya akurasi informasi yang dimana menyebabkan kehilangan
meningkatkan biaya pengelolaan, tingkat ketersediaan rendah, keterlambatan pengiriman produk masuk, dan permintaan mendadak yang tidak tertangani. Kajian awal dilakukan untuk memetakan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem dan kebutuhan-kebutuhan apa yang ditetapkan terhadap sistem baru. Analisis PIS, yaitu Performance Information Economic Control Efficiency and Service, dan analisis kebutuhan. Nah, ini analisis PIS ini digunakan untuk tahap ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Era Gradiansyah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi selanjutnya ada hasil analisis PIS pada sistem yang berjalan. Jadi di sini nanti ada 5 variabel kelihatannya. Yang pertama variabel performance. Jadi temuan yang kita dapatkan yaitu sistem berjalan belum mampu mendukung penuh kinerja dan fungsi persediaan sesungguhnya, dan itu teramati dari ini adalah faktornya sirkulasi persediaan harian yang belum terdokumentasi dengan baik. Sistem belum menyediakan laporan sirkulasi persediaan dalam periode-periode yang diinginkan pengguna. Sistem yang ada belum menyediakan informasi safety stock dan reorder point untuk setiap produk. Padahal kebutuhan pada sistem baru yaitu sistem mendokumentasikan sirkulasi persediaan harian dan kondisi stok setiap produk terkini, sistem menyediakan sirkulasi persediaan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan, sistem menyediakan informasi report safety stock reorder point setiap produk. Selanjutnya ada variable information dengan temuannya dokumentasi yang tidak konsisten pada proses persediaan yang penting menyebabkan sistem tidak mampu menyediakan informasi yang diharapkan oleh pengguna berkaitan dengan proses-proses persediaan. Kebutuhan pada sistem baru, sistem diharapkan mampu mendokumentasikan semua proses persediaan penting pada sistem sehingga tersedia data yang cukup untuk keperluan pengolahan dan penyediaan informasi yang diharapkan pengguna berkaitan dengan proses-proses persediaan. Dari variabel ekonomik, temuannya seperti ini. Safety stock dan reorder point menjamin tersedianya produk untuk mendukung kinerja penjualan. Dan untuk kebutuhan pada sistem baru dari variabel ekonomik, yaitu sistem menyediakan informasi report, safety stock, dan reorder point. Ini untuk lanjutan dari ekonomi tadi, layanan ketidakmampuan sistem berjalan menyediakan informasi ini berdampak pada tingkat penjualan family collection. Selanjutnya ada variabel control, sistem belum menyediakan notifikasi reorder point untuk setiap produk. Dengan temuannya untuk temuan yang baru seperti ini, sistem menyediakan notifikasi untuk setiap produk yang harus dilakukan pemesanan ulang atau reorder point. Hanya efisiensi temuannya seperti ini, sistem persediaan berjalan belum mampu menyediakan proses yang efisien. Hal itu disebabkan ada proses-proses yang masih dilaksanakan manual dan inkonsisten. Dan untuk terobosan barunya, sistem yang didesain diharapkan dapat bekerja efisien dalam proses-proses persediaan yang penting. Selanjutnya variable service, temuannya dokumentasi sirkulasi produk yang tidak konsisten, bagian pelaporan yang belum tersedia, dan manual menyebabkan sistem berjalan memberi dampak negatif kepada layanan bagi pengguna dan proses bisnis. Sedangkan untuk gagasan barunya seperti ini, sistem yang didesain diharapkan mampu menyediakan layanan informasi persediaan untuk pengguna dan proses bisnis. Next, Mas. Selanjutnya ada hasil analisis kebutuhan pada sistem yang akan dikembangkan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Sistem mendokumentasikan sirkulasi persediaan harian dan kondisi stok setiap produk terkini. Kedua, sistem harus mampu report sirkulasi persediaan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. Sistem harus mampu menyediakan report safety stock dan reorder point setiap produk. Sistem harus mampu menyediakan notifikasi untuk setiap produk yang harus dilakukan pemesanan ulang atau reorder point. Selanjutnya kebutuhan non-fungsionalnya ada sistem yang dirancang berbasis desktop atau web, sistem yang didesain beroperasi pada jaringan lokal atau intranet. Selanjutnya kebutuhan spesifikasi perangkat keras menyesuaikan pada kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya pengguna minimal mampu mengoperasikan komputer dan beberapa perangkat lunak perkantoran. Dan yang terakhir pengguna memahami proses-proses dasar yang terjadi pada sirkulasi sistem persediaan. Next, Mas. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Oke, metode penelitian. Sebentar. Kembali, Mas. Nah, diagram alir tahapan penelitian analisis proyek
Ini Mas. Diagram alir tahapan penelitian analisis proyek sistem informasi persediaan di Family Collection Banjarmasin adalah sebagai berikut. Next, gambarnya Mas bisa ditunjukkan. Nah, di sini ada pertama yaitu mulai, selanjutnya ada hasil analisis sistem berjalan, selanjutnya ada analisis kelayakan proyek sistem informasi, ada teknis dan operasional, ada ekonomi yaitu payback period, ROI, NPV, dan IRR, ada segi hukum juga, kesimpulan, dan selesai. Itu termasuk ke dalam metode penelitiannya. Next, Mas. Metode penelitian. Pada kajian awal PIS dan kebutuhan sistem diperoleh, maka dilakukan kajian berikut yang menjadi tema utama penelitian, yaitu uji kelayakan proyek sistem informasi yang akan dikembangkan. Analisis kelayakan proyek sistem informasi merupakan analisis yang digunakan untuk menguji apakah usulan proyek akan dapat memberikan keuntungan dan dapat dilanjutkan. Uji kelayakan yang diamati meliputi aspek teknis, operasional, hukum, dan ekonomi. Kelayakan teknis fokus kepada teknologi yang akan digunakan. Apakah teknologi tersebut tersedia, mudah didapat, dan murah? Apakah implementasi dan konversi ke sistem yang ada mudah? Dan apakah sumber daya yang ada akan mampu untuk mengoperasikannya? Kelayakan operasional menyoroti fungsionalitas sistem yang akan diusulkan. Apakah akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan organisasi terhadap sistem. Kelayakan operasional mensyaratkan bahwa informasi yang dihasilkan sistem yang diusulkan harus mampu menyediakan informasi yang tepat untuk setiap pengguna di dalam sistem. Kelayakan operasional juga harus memperhatikan psikologis penerimaan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Kelayakan hukum menyoroti apakah proyek pengembangan sistem informasi tidak melanggar aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan implementasi dan kepemilikan perangkat lunak. Perangkat keras sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan. Kelayakan ekonomi merupakan motivasi utama dalam mengembangkan sistem informasi. Kelayakan ekonomi berfokus pada tingkat pengembalian investasi yang dilakukan. Analisis ini juga mempertimbangkan apakah bermanfaat secara ekonomis bagi organisasi jika melakukan investasi pada proyek atau melakukan hal lain. Analisis kelayakan ekonomi dijabarkan dalam analisis biaya manfaat cost and benefit analysis dengan menggunakan beberapa metode pengujian kuantitatif yaitu payback period, return of investment, net present value, dan internal rate of return. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ihsan. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Kemudian saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis kelayakan teknis. Yang pertama, sistem persediaan baru dapat dibangun berbasis desktop atau web dengan menggunakan berbagai sumber daya open source. Sehingga sekuritas sistem yang dibangun relatif berbiaya murah. Kemudian, perangkat keras, komputer, dan peripheral tidak mengharuskan spesifikasi dan kinerja yang tinggi. Sebisa mungkin memanfaatkan perangkat keras dan peripheral yang ada. Yang ketiga, sistem yang baru relatif lebih kecil. Pada dasarnya adalah sistem komputerisasi persediaan dari sistem yang sedang berjalan. Sehingga proses migrasi sistem relatif. Yang B yaitu kelayakan operasional, yaitu sistem yang diusulkan menyediakan fungsi untuk mendokumentasikan proses-proses sirkulasi persediaan. Kemudian dari hasil dokumentasi sirkulasi persediaan, sistem menyediakan laporan kondisi stok setiap produk dalam periode-periode yang diinginkan pengguna. Yang ketiga, sistem yang diusulkan menyediakan laporan kondisi safety stock dan memberikan notifikasi terhadap pre-order point kepada pengguna. Dan keempat, profil pengguna sistem persediaan relatif memenuhi kriteria sistem yang diusulkan, sebab hanya mensyaratkan cukup familiar dengan perangkat komputer dan memahami proses manual persediaan produk barang jadi. Kemudian pelatihan penggunaan sistem baru dilakukan berfokus pada pengenalan antarmuka dan penggunaan fungsi-fungsi penting dalam sistem informasi persediaan yang baru. Kemudian untuk kelayakan ekonomi bisa dilihat di gambar sebelah ini, terdapat beberapa biaya. Yang pertama menyangkut perangkat komputer, printer atau peripheral, kemudian biaya pelatihan, yang ketiga biaya pengembangan perangkat lunak, dan keempat biaya perawatan, dan kelima biaya lain-lain yang menghabiskan total sebanyak Rp9.575.000. Kemudian untuk manfaatnya yang pertama penghematan modul melalui efisiensi inventory, dan kedua peningkatan penjualan karena terjaganya kondisi stok untuk barang fast moving yang menghabiskan sebanyak
Rp6.700.000. Kemudian untuk C1 ini bagian C1 yaitu payback period, yaitu merupakan sebuah analisis uji kuantitatif untuk menghitung jangka waktu yang diperlukan dalam membayar kembali biaya investasi proyek sistem informasi. Di sini sisa total biaya pengadaan sistem tahun yaitu sebanyak 9 juta. Kemudian pada tahun pertama 5.851.000 rupiah. Terus sisanya tersisa 3.715.000 rupiah. Ini jika 3 juta dibagi dengan 5 juta dikali 1 tahun maka akan menghasilkan 0,6 tahun. Ini sisa. Kemudian untuk C2 yaitu Return of Investment atau ROI merupakan besaran keuntungan yang dapat diperoleh percentage selama periode tertentu ketika proyek sistem informasi dilaksanakan. Hasil analisis ROI adalah sebagai berikut. Rumusnya ROI sama dengan total manfaat dikurangi total BI, kemudian dibagi dengan total biaya. C2 Return of Investment atau ROI menggunakan data hasil analisis biaya manfaat kita dapat menghitung nilai ROI sebagai berikut. Untuk biaya besaran biaya proyeknya total biayanya 12.215.000 rupiah. Kemudian untuk besaran manfaatnya yaitu 20.100.000 rupiah. Nah, untuk menghitung rumus ROI-nya yaitu total manfaat dikurangi total biaya dibagi dengan total biaya. Jadi 20.100 itu dikurangi 12.215.500 dibagi dengan 12.215.000 rupiah akan menghasilkan 65%. Kemudian untuk C3 yaitu Net Present Value atau NPV, yaitu menghitung nilai investasi proyek dengan memperhatikan nilai waktu uang yang pada analisa payback period dan ROI. Hal ini tidak terlalu diperhatikan. NPV sendiri dapat dihitung dari selisih nilai proyek pada tahun 0 dikurangi dengan total proceed tiap-tiap tahun yang dinilai diuangkan ke tahun 0 dengan tingkat bunga diskonto. Kemudian untuk analisis kelayakan hukumnya, analisis ini menguji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan proyek sistem informasi persediaan yang dibangun. Apakah bertentangan atau tidak? Proyek sistem informasi ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Legalitas perangkat lunak pengembang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari SDK atau System Developer Kit atau IDE, Integrated Development Environment, hingga DBMS yaitu Database Management System. Semuanya menggunakan produk-produk open source dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang diinginkan oleh pengembang dari open source tersebut. Kemudian untuk NPV, Net Present Value dalam rupiah, yang itu I, yang merupakan tingkat bunga diskonto, N adalah umur proyek. Di sini bisa dilihat perhitungannya yang ada seperti di bawah ini, dan nanti akan menghasilkan sebesar Rp6.130.822. Kemudian NPV sama dengan nilai proyek plus proceed 1 dibagi 1 ditambahkan I, kemudian plus proceed 2 per 1 ditambah dengan I kuadrat plus proceed N sama dengan dibagi dengan I plus I dengan kuadrat N. Dengan kriteria NPV lebih dari 0 yaitu visible, yang artinya layak, yang NPV sama dengan 0 ini indifferent yaitu ya, kemudian NPV kurang dari 0 yaitu unvisible atau tidak layak, kurang layak. Ini rumusnya dimulai dari yang kanan, kemudian untuk perhitungannya dimulai dari yang kiri. Yang kanan rumus, yang kiri adalah penjelasan perhitungan dari rumus yang di kanan. Kemudian C4 Internal Rate of Return atau IRR. Metode lain yang juga memperhitungkan nilai waktu dari uang adalah metode Internal Rate of Return atau IRR. Dalam NPV, tingkat bunga diskonto telah ditetap di awal perhitungan, maka dalam IRR tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga di mana investasi bernilai impas, yaitu di mana tingkat menguntungkan ataupun merugikan. Dengan mengetahui tingkat bunga impas, maka dapat dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan.
sehingga bila persentase nilai IRR lebih besar daripada tingkat bunga pengembalian yang diinginkan, maka nantinya dapat dikatakan bahwa investasi proyek akan memberikan sebuah keuntungan. Kemudian untuk dapat menghitung IRR, kita harus dapat nilai yaitu NPV lebih dari 0 dengan menggunakan rumus yaitu I1 sama dengan bunga diskonto untuk NPV positif, dan N adalah jumlah waktu lama proyek. Rumusnya yaitu NPV 1 sama dengan nilai proyek min nilai proyek ditambah dengan prosit 1 dibagi dengan I plus I1 pangkat 1, kemudian plus prosit 2 dibagi dengan I plus I1 dipangkatkan 2, dan kemudian sampai dengan N. Dan jika NPV-nya kurang dari 0 dengan rumus I2 atau bunga diskonto di mana NPV adalah negatif dan N adalah lama proyek. NPV 2 sama dengan nilai proyek plus prosit 1 dibagi dengan dibagi dengan 1 plus I2 dipangkatkan dengan 2 dan plus pangkat 1, kemudian prosit 2 1 plus I2 pangkat 2 dan kemudian sampai N. Untuk mendapatkan nilai IRR yang dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan interpolasi seperti berikut ini. IRR sama dengan I1 ditambah dengan I2 dikurangi I1 dikalikan dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2. Nah, kemudian kita ke slide yang berikutnya. Pengujian PSS. Ini untuk kesimpulannya, pengujian PSS menunjukkan beberapa kendala pada sistem lama persediaan di family collection yang harus segera diperbaiki. Beberapa kebutuhan kemudian akan ditetapkan pada sistem yang akan dikembangkan. Dari uji kelayakan pada proyek sistem informasi persediaan dalam penelitian ini diperoleh bahwa kelayakan teknis, operasional, dan hukum menunjukkan hal yang positif. Uji kelayakan ekonomi dengan lama proyek sebesar 3 tahun pada beberapa metode pengujian kuantitatif juga menunjukkan hal yang positif. Payback period sama dengan 1,6 tahun, ROI sebesar 65%, dan NPV lebih dari 0, dan IRR sebesar 37,44%. Ini adalah kesimpulan. Kemudian berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa proyek pengembangan sistem informasi persediaan pada family collection memiliki visibilitas untuk dilaksanakan karena didukung faktor kelayakan teknis, operasional, hukum, dan ekonomi. Kontribusi dari penelitian ini paling tidak dapat memberikan masukan bagi sistem analis dalam menganalisa kelayakan proyek sistem informasi pada objek penelitian sejenis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk memperhatikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.